Kita sambung lagi perbincangan kita. Kita semua harus melawan segala bentuk radikalisme. Ini kemudian kita ingin mengenal Khilafatul Muslimin yang kemarin pimpinan Khilafatul Muslimin di Lampung, Abdul Qadir Baraja, ditangkap dan sudah dibawa ke Jakarta. Pernah menjadi narapidana terorisme tahun 79 untuk kasus Warman di Lampung, kemudian tahun 85 untuk pengeboman di Jawa Timur dan juga di Candi Borobudur. Inilah Abdul Qadir Baraja yang tadi diingatkan oleh narasumber kami Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI, dan di studio ada Mas Ridwan Habib, pengamat intelijen dan terorisme. Saya nyambung Mas Ridwan ya, selama ini biar kita makin tahu begitu, ada kita menyebutnya apa ini, organisasi atau kelompok di tengah masyarakat kita, ciri-cirinya kalau hal-hal semacam ini kita mesti waspada. Saya berharap seperti itu untuk pemirsa Sapa Indonesia. Nah, bagaimana Khilafatul Muslimin selama ini merekrut pengikutnya, bagaimana mereka menyebarkan ajarannya? Apakah di masjid, di tempat kita, atau tersendiri mereka? Secara umum Mas Bayu, mereka ini melakukan yang disebut sebagai safari Ummul Qura ya. Mereka namanya Ummul Qura itu semacam unit antara 7 sampai 10 orang. Nah, mereka ini bertanggung jawab untuk mencari anggota baru. Jadi nanti mereka berkeliling dengan selebaran, dengan pendekatan personal atau istilahnya dakwah fardiyah, man-to-man approach. Bisa juga mereka juga masuk di pengajian-pengajian umum, lalu melihat peserta yang kira-kira kritis, peserta yang kira-kira punya ghiroh, punya semangat, lalu kemudian mereka follow up. Jadi kan sebetulnya mereka agak sedikit demi sedikit sebetulnya. Betul. Apa yang membuat kemudian Khilafatul Muslimin kemarin berani agak sedikit muncul ke permukaan di beberapa kota di Jawa dan Sumatera dengan pawai? Apa yang membuat itu? Ya, sebenarnya itu hal yang mereka lakukan secara rutin. Cuma kemarin ini bedanya adalah ada yang merekam. Lalu kemudian viral di media sosial. Kita tahu Indonesia plus 62, netizen ini sangat berkuasa. Sehingga begitu itu viral, maka netizen kemudian menyerang pemerintah. Loh, ini gimana? Kok khilafah dibolehin? Kok yang anti Pancasila aman-aman saja, boleh konvoi dan sebagainya. Lalu kemudian ada pemerintah organisasi bergerak. lain kan yang juga sudah dilarang dan lain. Betul, walaupun sebenarnya misalnya HTI, walaupun sudah dilarang organisasinya kan orang-orangnya nggak ditangkap. Mereka tetap aktif juga menyebarkan khilafah versi HTI. Ini problem kita Mas Bayu, karena kita belum punya pasal yang rigid untuk mengenakan pidana pada orang per orang. Kalau pada organisasi ada undang-undang ormas. Tapi kalau orang per orang itu belum ada kita. Misalnya ada satu orang kampanye tentang khilafah yang anti Pancasila, itu ditangkap dengan apa? Mungkin nanti akan bisa menggunakan pasal keonaran dan sebagainya, tapi itu debatable. Pasal yang spesifik mengatur dilarang menyebarkan paham khilafah yang menentang Pancasila, sampai hari ini belum ada. Di Indonesia belum ada. Terbayang, dan ini mudah-mudahan menjadi masukan ke depan supaya kita bisa terus menjaga NKRI. Khalil, dari MUI sendiri seperti apa bahwa tidak hanya organisasi atau kelompok Khilafatul Muslimin kan yang selama ini melakukan pendekatan-pendekatan sedemikian rupa ke umat muslim atau ke siapapun di tengah masyarakat kita, dan ternyata menurut saya ini cukup berhasil mereka. Banyak yang sudah menjadi pengikutnya begitu. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kami bantu MUI dan lain-lain pemerintah agar dan juga kemudian sebagai sebuah penanganan kita mengajak merangkul lagi saudara-saudara kita agar bisa, bahasa saya adalah kembali ke jalan yang benar, mengerti bahwa NKRI adalah sudah satu kata dengan perbuatan buat orang Indonesia. Kiai. Ya, memang di Indonesia ini ideologi apapun pasti ada pengikutnya. Pasti ada yang menggembarinya ya. Ini keuntungan sekaligus adalah kelemahan di Indonesia. Oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah sinergi antar pemerintah dengan ulama, pemerintah dengan tokoh masyarakat. Karena memang ini kan kita mayoritas Muslim, sehingga banyak paham pun juga berkenan dengan paham di dalam keislaman yang itu mengarah pada ekstremisme. Meskipun di agama lain pun juga ada hal yang serupa di beberapa negara itu. Tetapi di sini karena mayoritas ya pastilah apa yang terjadi pada negeri ini pasti melibatkan mayoritas penduduknya. Oleh karena itu kita bisa bekerja sama. Mari soal teror adalah bagian dari penegak hukum, dari aparat, tapi isme adalah bagian dari tokoh masyarakat. Disinilah kita pentingnya narasi-narasi itu kita kembangkan, narasi cinta tanah air,
narasi bagaimana kita berguru kepada orang yang memang track record-nya jelas, orang yang menjadi ustadz, yang menjadi kiai, kemudian organisasi yang diikuti itu harus benar-benar diteliti lebih dulu, sehingga kita mencerdaskan masyarakat di dalam bergabung, termasuk juga memberikan donasinya. Karena seringkali mereka melakukan seperti ini, itu bukan karena donasi dari luar, tapi adalah swadaya dari mereka, yang mereka bisa membiayai organisasinya. Jangan-jangan saya juga pernah masukin 10.000, 5.000 rupiah. Saya nggak perhatikan betul, kan kira-kira begitu ya, Kiai ya? Iya betul, jadi kita kalau mau nyumbang, kita tanya dulu atau kita ketahui dulu lah ini lembaga-lembaga apa, penyalurannya mana, bagaimana track record-nya. Kalau tidak ya langsung kasih di masjid saja yang terdekat, berikan kepada namanya panti asuhan yang memang dikenal itu, atau orang yatim yang sekitar kita. Atau lebih mudahnya langsung ke Basnas, ke LAS yang kita kenal gitu. Jadi kita lebih hati-hati, sama dengan berhati-hatinya kita belajar harus mencari guru yang tepat, berkelompok, berorganisasi, kita juga pastikan kepada yang benar, kita minta bimbingan kepada guru yang benar, juga dalam berdonasi, tidak karena kita berbuat baik kepada siapapun, tidak, kadang-kadang ada penyalahgunaan. Apakah penyalahgunaan itu karena memang dikorupsi untuk kepentingan pribadi, ada juga untuk merongrong atau malah ya menjelekkan dari agama kita sendiri, bukan malah li'ilah li kalimatillah. Yang seperti ini kan malah membuat kesan Islam itu menjadi tidak baik. Karena apa? Salah paham di dalam beragama Islam itu. Oke. Nah, Mas Ridwan, dengan imbauan tadi dari Kiai Khalil ya, dan juga saya pengen lebih spesifik nih. Apa yang bisa kemudian benar-benar dilakukan? Kita udah pernah mengalami banyak hal nih kan, kelompok-kelompok seperti ini. Tadi kita sempat singgung Darul Arkam ketika Jeddah, Hizbut Tahrir, tetapi bisa jadi Hizbut Tahrir sudah dilarang, tetapi saudara-saudara kita yang selama ini sudah menjadi pengikutnya masih ada dan masih berjalan. Akan demikian jugakah dengan Khilafatul Muslimin? Arahnya bisa saja seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat, termasuk pemirsa Sapa Indonesia, supaya kita bisa membantu ini, bahkan kalau bisa menyadarkan saudara-saudara kita yang mungkin saja ada teman-teman kita yang ada di posisi sekarang bergabung dengan kelompok ini. Pertama, Mas Bayu, harus ada panduan ya yang disepakati bersama dari lembaga yang otoritatif, misalnya dari MUI. Misalnya setelah ada rame tentang Khilafatul Muslimin, MUI bisa saja di websitenya menuliskan atau membuat infografis, misalnya kesesatan-kesesatan Khilafatul Muslimin atau kesalahan-kesalahan Khilafatul Muslimin dengan tanda tangan resmi Ketua MUI atau Ustadz Khalil Nafis, sehingga kemudian itu mudah disebarkan menggunakan berbagai perangkat media sosial. Sehingga orang awam itu bisa tahu, oh kenapa sih kok dia ditangkap, salahnya di mana? Ini. Versi siapa yang menyalahkan? Versi MUI, sebuah lembaga yang otoritatif untuk bilang itu. Yang kedua, dari sisi pemerintah, ini berkali-kali kami dari kampus mengusulkan agar ada pembentukan satu undang-undang yang secara spesifik mengatur sanksi pidana dengan hukum formal kepada mereka-mereka yang menyebarkan paham ideologi selain Pancasila. Tidak mesti dalam narasi Islam, ini ideologi apapun yang melawan komitmen bersama para founding father tentang Pancasila. Sampai hari ini itu belum ada, dan barangkali ini juga yang terakhir kepada partai-partai politik ya, terutama partai politik Islam di DPR untuk memikirkan ini. Saya sih tidak yakin, Mas Bayu, setelah Abdul Qadir Barajadi ditangkap, saya nggak yakin ada tokoh partai politik yang berani mengunjungi dia di tahanan. Nggak yakin saya. Tokoh-tokoh ormas besar Islam pun saya yakin mereka takut lah untuk mengunjungi, takut dikait-kaitkan. Padahal ini harus disadarkan. Kalau tidak ditemui, bagaimana menyadarkannya? Kalau tidak ada forum dialogis, siapa yang bertanggung jawab menyadarkan? Tentu tidak bisa kepada polisi. Pemahaman keagamaan mereka ya tentu bukan spesifikasinya. Akan harus sangat terbatas. Tokoh-tokoh umat Islam yang kemudian mengambil peran. Ini ada 300.000 nih setelah ditangkap. 300.000 ini reaksinya apa? 1, sabar misalnya. 2, tambah aktif, tambah semangat. 3, ini yang kita tidak mau, melawan. Nah, melawan ini kan harus diantisipasi juga. Jadi semua ini, antisipasi ini harus disiapkan, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz Khalil tadi juga segera dieksekusi di real life-nya. Tokoh-tokoh umat kemudian mendatangi mereka dan mendakwai mereka.
Kiai Holil, ini bisa dilakukan, mungkin MUI bisa menjadikan ini momentum kita bersama begitu untuk bisa oke, kita melawan segala bentuk radikalisme apapun yang melawan NKRI. Ini bisa dilakukan. Saran-saran atau masukan tadi dari Mas Ridwan. Ya, Mas Ridwan, terima kasih. Sebenarnya di kami tahun 2022 sudah ada keputusan Ijtima Ulama yang berkenaan dengan khilafah dalam bingkai NKRI. Bahwa ya khilafah yang melawan Pancasila adalah bertentangan. Saya langsung upload di media sosial saya. Oh. Ya, meskipun tidak terlalu banyak. Begitu juga di web. Kami memberikan sosialisasi itu. Bahkan 5 hari yang lalu saya memposting tentang bahwa Pancasila itu bukan agama, tapi juga tidak berarti anti agama, tetapi menjadi titik temu dari seluruh agama-agama dan keyakinan di Indonesia. Dan sudah terbukti mempersatu kita. Jadi hal yang kita sampaikan, tapi memang mungkin ini masih kurang masif ya. Maka terima kasih kepada Kompas TV yang pada kesempatan kali ini ikut menyiarkan yang seperti ini. Maka perlu juga dihimbau kepada media-media dan teman-teman influencer itu yang juga ikut membicarakan hal ini. Karena kadang-kadang dari teman ke teman atau dari influencer itu juga lebih memberikan pengaruh kepada mereka. Yang kedua tentu memang seperti tadi, saya secara pribadi itu seringkali ya merasa risih. Harus mendekati orang yang salah paham. Sementara kalau kita ketemu saja sudah di framing bahwa saya ini radikal umpamanya. Atau tokoh agama yang lain radikal. Atau nanti diberi stigma-stigma buruk lainnya. Itu memang ada hal yang risih dan kita menjadi dilema. Satu sisi kita harus mendekati mereka lebih fleksibel. Yang kanan kita deketin, yang kiri kita deketin. Tapi ketemu saja sekarang framingnya itu menjadi kita terstigma. Apalagi nanti dipolarisasi secara politik. Lebih bahaya lagi. Dan dengan model seperti itu fitnah tambah besar. Mungkin perlu juga pemerintah dan juga media. Ya di sini juga Dewan Pers juga kita perlu masuk di sini. Agar informasi kita lebih waras. Dan mana yang memang strategis. Mana yang sekadar main-main. Yang mana yang menimbulkan fitnah. Kalau nanti semua yang dekat dianggap adalah bagian dari mereka, nggak ada yang dekat, lalu siapa yang mau ngajak? Tadi dari Mas Ridwan saya pikir sangat bahaya kalau yang 300.000 melakukan perlawanan loh. 10 saja melakukan perlawanan lalu mereka merasa jihad, mengorbankan diri menjadi ekstremis, itu kan lebih bahaya lagi. Dan yang bisa mengubah pada mereka bukan dengan mereka di penjara, tidak. Tapi adalah kesadaran melalui dialog, melalui pemahaman agama. Di dalam agama itu kan ada dua ya, ada sihatul nakli, ada sihatul fahmi. Ada validitas nukilnya, kutipannya, ada validitas tentang pemaknaannya, pemahamannya. Mereka itu secara nukil validitas bahasanya udah benar, teksnya benar, dalilnya benar, tapi cara memahami mereka yang salah. Oleh karena itu kita perlu meluruskan pemahaman mereka yang cenderung tekstual dan juga kurang mendalam, sehingga seringkali mereka menjadi korban dari pemahamannya sendiri, apalagi ketika dia memahami tanpa guru, hanya dari teks-teks yang dia baca, dari terjemahan yang tidak cukup syarat untuk memahaminya. Nah, Kiai Holil, kalau dari MUI sendiri, sebutlah untuk para pengikut yang 300.000 ini apa yang kira-kira nanti akan dikonkretkan gitu untuk dilakukan? Mungkin bersama pemerintah, MUI kan bisa mengajak pemerintah begitu, dari kepolisian maupun pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri dan lain Kementerian Agama. Apa yang akan segera mungkin bisa dikonkretkan sebagai sebuah upaya agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar? Kami secara berkala memang sudah kerjasama dengan BNPT. Kita punya BPET di Majelis Ulama, Badan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme, itu ada di MUI, lalu kerjasama dengan BNPT. Dan kami juga ada kerjasama dengan Densus 88 yang sifatnya adalah melakukan antisipasi, bukan penangkapannya. Ya, kayak seperti ini akan keliling kita ke seluruh Indonesia. Mungkin minggu depan saya itu di daerah Jawa Timur, di beberapa tempat. Tetapi memang kita butuh seperti tadi, data-data itu bagaimana bisa dikumpulkan. Karena kan ada tim di bawah yang harus bisa mengajak mereka untuk bertemu. Karena biasanya mereka itu nggak mau mendengar kecuali dari gurunya. Atau buku yang mereka pegang, ini agak repot. Jadi kalau kita nanti sosialisasi bareng dengan aparat, bareng dengan pemerintah, yang hadir yang orang yang sudah nggak radikal dan tidak ekstremis. Nah ini nanti mungkin polanya kami akan sampaikan. Bahwa gimana dengan mereka-mereka yang termasuk bagian dari seperti pengikutnya dari Khilafatul Muslimin ini, kelompoknya dari Abdul Qadir Hasan Baraja, dan kelompok lain tentunya tidak kalah banyaknya, bisa dimasukin. Bukan hanya sosialisasi kepada orang yang sudah memang NKRI, itu memang pemantapan tetapi ada kerangka bagaimana mengembalikan mereka kepada NKRI.
Kan banyak sekarang yang mantan-mantan itu kami sadarkan dan sekarang menjadi kampanye. Mereka melakukan penyesalan, ya banyak sekali yang sekarang juga dijadikan tim kita di dalam sosialisasi kepada masyarakat untuk mengembalikan pada mereka. Kita juga bekerjasama dengan teman-teman Indonesia Damai ke beberapa daerah, karena kita juga sekarang lebih fleksibel ya, dalam satu waktu kita ada di beberapa tempat, tapi bisa online di tempat yang lain meskipun tidak seperti maksimal langsung, tetapi kita bisa lakukan itu. Dan pembentukan kader-kader penggerak di daerah-daerah. Jadi tidak hanya pusat, kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu kita bikin pelatihan-pelatihan yang nanti mereka akan menjadi penggerak di tempat itu. Satu sisi menyadarkan mereka kepada jalan yang benar, kepada pangkuan NKRI. Di sisi lain mereka juga menyapa, mengantisipasi agar mereka tidak terkena rekrut. Mereka tidak tertarik kepada yang lain. Itu yang bisa kami lakukan, mudah-mudahan ini bisa maksimal lah ya, mudah-mudahan. Amin. Sebagai sebuah upaya, tentu nanti kita akan membantu terus begitu, Kiai. Bagian-bagian akhir ya, mungkin singkat dan padat. Mas Ridwan, sebagai sebuah imbauan mudah-mudahan, pertanyaan saya yang terakhir ini untuk Mas Ridwan. Mengapa masih banyak orang yang bisa terpengaruh dalam upaya-upaya direkrut oleh kelompok-kelompok tertentu, termasuk Khilafatul Muslimin, yang sebenarnya ajaran Islamnya, pendekatan dari memandang pemerintah NKRI pun sebetulnya sudah bisa menjadi radar bagi kita. Mengapa itu? Ya mungkin terakhir barangkali sistem pendidikan kita, Mas Bayu. Pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri misalnya, ini sangat formalistik ya. Mempelajari hal-hal yang umum. Sementara mereka-mereka, kelompok-kelompok di luar ini, mempelajari sesuatu yang tidak didapatkan dalam textbook. Anak muda penasaran, anak muda haus akan informasi itu. Misalnya, apakah kita sebagai umat Islam perlu menegakkan khilafah? Apa itu khilafah? Anda nggak akan bisa temukan itu dalam pelajaran-pelajaran resmi formal di sekolah-sekolah negeri. Anda bisa temukan itu di luar. Kalau Anda ngaji di luar, Anda baru bisa tahu. Masalahnya, yang aktif bikin propaganda itu justru kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Sementara yang teman-teman moderat itu biasanya sudah nyaman dengan business as usual. Nah, saya kira ini bisa juga usulan kita ke Mas Nadiem ya, Menteri Pendidikan, barangkali bisa dimasukkan materi-materi diskursus yang debatable, misalnya apa itu bom jihad, bolehkah bom bunuh diri, mengapa ada istilah mati syahid. Menarik, nah, ini sehingga itu harus formal, Mas Bayu. Pendakwah-pendakwah resmi dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, masuk ke sekolah. Menjadi dosen, menjadi guru jadi pengajar anak-anak untuk diskusi. Muda ini dapat informasi resmi, tidak mencari sendiri di luar kampus. Nah, ini juga menarik. Imbauan dari MUI untuk masyarakat pada umumnya agar tidak terpengaruh dengan kelompok-kelompok atau ajakan-ajakan kelompok-kelompok seperti ini. Kiai, silakan. Jagalah dirimu dan keluargamu dan lingkunganmu dari pikiran-pikiran yang menyimpang, dari pikiran-pikiran sesat, dari pergaulan-pergaulan yang salah. Yang kedua, didiklah anak-anakmu dengan pendidikan karakter. Di situ dari agama, dari cinta tanah air, itu harus dididikkan kepada anak-anak kita. Yang ketiga, tentu biasakanlah kita ini di dalam hidup lingkungan yang saling mencintai, saling mentoleransi, dan kita mau membuka wawasan ya kepada yang lebih luas, sehingga kita tidak terpaku pada satu guru, tetapi kita bisa menerima dari banyak guru, tetapi guru-guru yang punya kompetensi, punya keahlian, dan juga punya komitmen untuk menjalankan ilmunya. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI. Terima kasih Mas Ridwan Habib untuk wawasannya berkaitan dengan hal-hal yang kita lihat sekarang, termasuk ada penangkapan dari pimpinan Khilafatul Muslimin. Mudah-mudahan menjadi kewaspadaan kita semua. Kita ketemu di diskusi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.